Kenapa sih kita perlu Injil setiap hari ya? Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa ikuti akun saya ya. Follow, jempolnya tekan ya. Sebarkan ke teman-teman. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua perlu Injil setiap hari ya. Banyak orang Kristen itu berpikir Injil hanya sebagai tiket masuk di dalam kekristenan. Wah, ini salah loh. Ya, padahal Injil itu adalah bahan bakar utama untuk pertumbuhan rohani kita setiap hari. Ya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma saat itu dan Galatia menekankan tentang kedalaman dan keindahan Injil. Surat ini ditujukan kepada orang percaya loh. Siapa? Ya kita ini Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus. Artinya apa ya? Artinya Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya saja. Tetapi kabar baik ini perlu diingat, diterapkan setiap hari bagi kita orang yang percaya. Jadi jangan ogah-ogahan untuk terus meneladani Injil Yesus Kristus. Mengapa kita perlu Injil setiap hari? Pertanyaannya. Ya, karena setiap hari kita bergumul tentang hal-hal seperti pembuktian diri lewat prestasi kah, rasa malu atas kegagalan, ketakutan akan masa depan, kecanduan akan pujian manusia. Seringkali anak Tuhan ini senang kalau dipuji gitu ya. Tapi kalau dikritik dia marah besar begitu ya. Dan Injil menjawab semuanya. Masa iya sih? Kayaknya enggak tuh. Mari kita akan melihatnya. Jika Anda gagal hari ini, Injil berkata, engkau telah diterima lebih dulu oleh Allah. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia-Nya. Tapi karena kasih karunia-Nya di dalam Kristus, garis bawahi. Ya, Roma 8 ayat 1, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Injil selalu menjadi jawaban buat kita semuanya. Jika Anda merasa bangga atas keberhasilan kita, wah aku sangat hebat, aku bisa mencapai ini dan itu. Ingatlah, Injil mengingatkan kita. Segala sesuatu adalah anugerah, tidak ada yang dapat engkau sombongkan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Injil selalu mengingatkan kita setiap hari. Setiap hari kita bisa berkata, aku lebih berdosa daripada yang aku kira. Namun lebih dikasih dan diterima dari yang pernah aku bayangkan. Mari terus mempercayai Injil Yesus Kristus. Jangan anggap Injil sebagai pelajaran dasar yang bisa ditinggalkan. Injil adalah inti dari kehidupan rohani kita. Ya, puji nama Tuhan, setiap hari anak-anak Tuhan harus benar-benar meneladani Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus adalah bahan bakar pertumbuhan rohani. Ayo, siapa yang sudah lama tidak pernah baca firman Tuhan? Mari pada kesempatan hari ini siapkan waktu, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ingat, jangan bangga kalau sudah baca firman Tuhan 4 kali sampai selesai. Wah, aku lebih rohani daripada engkau. Tidak. Ya, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Biarlah firman itu, Injil Yesus Kristus itu yang memberikan kemenangan, kebebasan dari segala dosa. Biarlah kita hidup memuliakan Tuhan ya. Terus bertumbuh di dalam Kristus. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kamu miliki. Jangan pernah merasa aku sudah rohani dan tidak perlu Injil Yesus Kristus. Anda keliru. Semua orang perlu Injil Yesus Kristus. Itulah adalah bahan bakar pertumbuhan rohani. Berjalan tidak hanya bersama Yesus. Berjalan itu di dalam Yesus.
Berjalan bersama Yesus itu saat kita punya planning, kita minta Tuhan itu berjalan bersama kita. Tetapi kita mau berjalan di dalam Yesus. Jadi Tuhan punya planning atas hidup kita, biarlah Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita belajar untuk berakar, dibangun di dalam Kristus Yesus. Berjalan bersama Yesus, berjalan di dalam Yesus setiap hari. Butuh Injil Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. God bless you.